She leads a lonely life. She leads a lonely life. Tidak nyambung, berarti ini abad ke-14. Ya. Kalau abad 14, kalau Jayabaya itu masih dalam abad 11. 11 ya. Jadi masih jauh. Masih jauh. Maka dengan versi-versi ini monggo silakan panjenengan semua para peziarah, para pecinta sejarah menelusurinya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita ingkari bahwa di sini ada Mbah Wasil itu sahih karena dari para kiai, dari para masayikh semuanya ke sini. Tetapi yang sering dibicarakan oleh para kiai, bahkan pada waktu itu pengajian di sini Gusti juga menceritakan bahwa Mbah Wasil itu gurunya Jayabaya. Jayabaya pada saat mengarang kitab Musyaroh, yaitu kitab yang menjadi cikal bakal Jongko Jayabaya yang dikarang oleh Bagus Burhan ataupun Kironggo Warsito, itu kan kitab Musyaroh. Kitab pada saat Jayabaya mengarang kitab Musyaroh mengundang guru dari Timur Tengah namanya Samsuzen Al-Wasil. Nah, Samsuzen ini ditemukan prasastinya ada di Jakarta. Maka banyak kemungkinan yang mengatakan, tapi wallah alam kita semua nggak tahu, Jayabaya pada waktu itu juga sudah Muslim kan, maka itu kan namanya pro kontra. Tapi monggo silakan. Artinya kita bicara sejarah tidak boleh dilupakan bahwa peristiwa yang sudah beratus-ratus tahun itu akan berbeda versi antara satu dengan yang lainnya. Kalau melihat dari segi prasasti ini, Ya, melihat dari segi prasasti, bentuk bangunan makam, bentuk area makam, Itu ini ada- tidak lepas dari masih dalam seperti situs-situs kerajaan. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan, bisa sangat dimungkinkan ini masih dalam kurun Jayabaya. betul. Kalau masih dalam kurun Jayabaya, ini juga itu yang pertama, Ya. dengan adanya peninggalan-peninggalan yang masih terkait dengan seperti peninggalan Situs. kerajaan, situs-situs yang ada, prasasti yang ada. Yang kedua, ini terkait dari ketermasyhuran atau Ya. keterkenalan Mbah Wasil Samsudin. Beliau adalah seorang yang ahli makrifat. Betul. Pada saat itu orang ahli makrifat. Sehingga kalau itu orang ahli makrifat, kalau sampai Jayabaya ini yang bisa menafsirkan berbagai macam hal sehingga membuat buku yang namanya buku Jangka Jayabaya itu bisa meramal sampai Usia sekian tanah tahun Jawa. sama Jawa dan sebagainya, sampai yang terakhir ini Indonesia ini akan muncul Goro-goro dan sebagainya. Goro-goro ini Pulau Jawa akan dilingkari oleh besi, ternyata Iya, semuanya nyata, rel kereta api dan semuanya. Ini beliau orang, kalau dalam Islam adalah orang makrifat. Kalau orang makrifat ini gurunya tentunya orang makrifat. Kalau orang gurunya bukan orang makrifat ini tidak mungkin. Berarti sangat dimungkinkan Jayabaya ini. Iya, mungkin. Jadi artinya bahwa kalau kita bicara tentang Jayabaya, maka kehadiran Mbah Wasil di Kediri itu sebelum era Wali Songo. Sebelum era Wali Songo. Padahal namanya Jayabaya ini cikal bakal kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi pertama kerajaan Kadiri munculnya kerajaan Kadiri, yang kedua kerajaan Daha. Kerajaan Daha setelah munculnya kerajaan Singasari, baru muncul terbagi dua Daha dan Singasari. Padahal Mojopahit ini adalah cucu dari Singasari. Berarti jauh keterpautannya jauh sebelum Wali Songo. Malah dimungkinkan ini sebelum abad ke-11. Iya. Dimungkinkan. Iya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Insya Allah Gus Mutin nanti akan saya share tentang urutan mulai dari munculnya Kediri dan Islam masuk Kediri. Saya kebetulan ada saya menulis buku tentang Aulia Kediri. Maka di dalam buku itu ada salah satu poin yang menyebutkan Islam mulai masuk ke Indonesia, ke Jawa dan sampai ke Kediri. Ada insya Allah. Nanti kapan kita sambung. Ini teman-teman semuanya,
Ini beliau Mbah Rin, panggil saja Mbah Rin karena beliau sebenarnya masih muda, tapi ilmunya sudah seperti mbah-mbah, maka terkenal julukannya Mbah Rin. Nah, ini menjanjikan akan pada saatnya nanti akan menceritakan dan memberikan buku sejarah ada terkait dengan berdirinya Kediri. Juga di situ juga ada apa urut-urutannya dengan Jayabaya. Ini mungkin akan kita Kaji lebih dalam. akan kita lanjut pada episode berikutnya. Untuk saat ini karena memang durasi kita cukupkan sekian. Kita jumpa lagi lain waktu. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin, amin, Jangan amin. lupa like, komentar, dan subscribe. Subscribe itu gratis dan bayar sama sekali demi untuk kita bersama dan untuk mengikuti cerita-cerita selanjutnya termasuk cerita yang dijanjikan oleh Mbah Rin. Cukup sekian, kita jumpa lagi lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.